Sampurasun, sekarang kita akan merakit bagian crankcase ya, bagian tengah mesin. Tentu saja ada rasio. Kemudian ada kruk as atau crankshaft ya. Pertama, yang terpenting adalah kita bersihkan dulu crankcase atau bagian-bagian yang akan kita pasang nanti. Crankcase dibersihkan kiri kanan. Kemudian rasionya juga kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya. Kruk as juga dibersihkan. Kemudian senter juga akan sangat membantu. Jadi dilihat di bagian-bagian yang sempit apakah ada kotoran, terutama di bagian jalur oli ya, oil gallery. Kita cek satu persatu. Di bagian dinding crankcase juga kita cek ya, sampai benar-benar bersih. Juga di rasio jangan sampai ada kotoran yang menempel ya. Untuk pemasangan bagian crankcase, bagian kopling di bagian bawah ya. Kemudian nanti ini dipasang terakhir untuk bagian magnet. Dan ada juga yang pemasangannya terbalik, tapi saya lebih nyaman seperti ini. Kemudian kita bersihkan permukaan bagian crankcase. Saya biasanya menggunakan karburator cleaner atau brake cleaner, atau bisa lebih bagus menggunakan aseton. Banyak juga yang menggunakan bensin, tapi saya kurang nyaman ya, karena bensin itu bukannya bersih malah meninggalkan minyak. Tentunya menggunakan lap yang bersih. Selanjutnya kita lumasi bearing gearboxnya. Kemudian rumah kruk as. Rumah botolan transmisi. Rumah capit udang juga sama, kemudian ini juga sama. Kemudian rumah as selahan. Begitu juga dengan crankcase yang satunya. Rumah kruk as. Selanjutnya kita pasang dulu as selahnya seperti ini. Pastikan pernya masih bagus supaya tidak bongkar kedua kali ya. Di sini juga ada ring, jangan lupa dipasang. Kemudian lumasi dulu untuk gearnya, lumasi dulu dengan cukup. Kemudian di sini juga ada ring ya, jangan sampai lupa dipasang. Pastikan gigi-giginya masih bagus. Dan di sini ada cantolan ya. Nah, cantolan ini nanti akan masuk ke sini. Untuk cara pasangnya ya tinggal dimasukin aja. Kita kasih oli dulu sedikit. Kemudian diputar ke kanan. Oke, ini sudah terpasang ya. Selanjutnya gigi rasio. Ini untuk sekunder ya. Jangan lupa pasang ring, washer juga. Di bawah gear ini juga ada ring ya, jangan lupa dipasang. Kemudian di bawah ini juga ada ring. Kemudian olesi dengan oli juga. Sama. Di sini juga ada ring, jangan lupa dipasang. Kemudian di sini juga ada ring ya. Untuk pemasangan ring, bagian yang halus ini menghadap ke bagian dalam. Ini juga sama.
Kemudian ini juga cek satu persatu apakah ada bagian gigi yang rompal dan semacamnya. Jangan lupa dikasih oli juga. Ini juga ada ring ya. Ini putarannya bagus, tidak ada yang oblak. Ini juga cek satu persatu, giginya masih bagus. Di sini juga ada ring. Jangan lupa pemasangan ring yang halus menghadap ke bagian dalam ya. Olesi juga dengan oli. Dan untuk pemasangan seperti ini ya nantinya. Jadi as gear yang ini akan menghadap ke disimpan di bagian kanan dan akan menghadap ke bagian atas. Jadi diposisikan dulu seperti ini. Bagian gear sebelah kanan, bagian kopling sebelah kiri. Ini tinggal dimasukkan saja. Cek dulu ringnya terpasang. Ini sudah keadaan terpasang ya. Tapi belum bisa berputar karena botolan transmisi dan capit udangnya belum terpasang. Kemudian kita pasang shift drum atau botolan transmisi. Jangan lupa pasang juga plat sensor netral ya. Ini juga dicek dulu apakah ada yang rompal dan sebagainya. Kita kasih oli. Ini juga got-gotnya kasih oli ya. Kita pasang di sini. Selanjutnya capit udang ada 3 buah ya. Untuk CB dan GL. Untuk di asnya ada groove atau ada alur untuk bantalan bola ya seperti ini. Ini akan dipasang di bagian terakhir. Jadi untuk di capit udangnya ada kode juga. Ada L, ada C, kemudian ada R ya. Cek dulu apakah ada yang aus, pastikan. Oke, yang pertama kita pasang dulu yang berkode R seperti ini. Untuk pemasangannya seperti ini, dan untuk cara memasukkannya dari kiri ke kanan. Ini kodenya R seperti ini. Angkat sedikit, kemudian pasang. Dan untuk posisi shift drum atau botolan transmisi, ini kurang lebih menghadap ke sini, ke as selahan ya. Tidak harus pas, yang penting ini menghadap ke sini aja. Ini jadi posisi gigi 1 atau mungkin netral. Kemudian huruf C seperti ini dari kanan ke kiri. Nah, kemudian yang terakhir kode L seperti ini. Ini kita pasangnya seperti ini. Ditaruh di paling ujung asnya. Untuk groove-nya ini menghadap ke atas ya. Ini dipasang dari kanan seperti ini. Kemudian ini di line up-kan atau diluruskan, kemudian tinggal dimasukkan si asnya. Oke. Ini sudah masuk ya. Nah, rasio sudah bisa diputar. Ini masuk gigi 1 ya. Kemudian jangan lupa ini dikasih pelumas atau oli juga. Gear-gearnya juga dikasih. Selanjutnya kita pasang kruk as atau crankshaft. Pastikan juga ini crankshaft dalam kondisi bagus, stang juga masih bagus ya. Kemudian bearing-bearingnya juga pastikan tidak ada kotoran juga. Dan untuk pemasangan, ini kopling, ini magnet. Untuk magnet yang ada giginya itu menghadap ke atas ya, ini menghadap ke bagian bawah. Pasangnya pelan-pelan. Karena untuk CB dan GL untuk pemasangan kurkas itu langsung masuk ya.
Tidak seperti motor-motor baru yang bearing krukasnya nempel di crankcase. Jadi ini langsung masuk. Kita putar-putar, oke, lancar. Selanjutnya pengaplikasian lem. Di sini saya menggunakan lem serbaguna, lem kuning seperti ini. Ini pakai merek Castrol. Ini sejauh ini merek lem packing terbaik ya. Untuk secara servis manual memang diwajibkan menggunakan lem. Kalaupun tidak ingin menggunakan lem juga tidak apa-apa. Ada juga orang yang kan ribet, tidak usah pakai lem dan lain-lain. Kalau memang Anda orangnya ribet seperti itu, silahkan skip videonya atau mungkin bisa dislike, bodo amat ya. Tapi di sini saya akan menggunakan lem untuk permukaan crankcase-nya. Atau memang dirasa kalau yakin permukaan crankcase-nya rata, tidak akan bocor nantinya, silahkan jangan menggunakan lem, oke? Dan untuk penggunaan lemnya itu sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya, seoles saja seperti ini. Dan diolesi untuk kedua bagian crankcase ya, crankcase kiri dan crankcase kanan juga diolesi lem. Untuk lem kita tunggu dulu 5 menit ya sampai lemnya kering. Dan keuntungan pakai lem kuning seperti ini, kalau misalnya kebanyakan lemnya, kalau crankcase-nya dipres kan akan merejal ya, dan gumpalannya itu akan larut ke dalam oli ya. Tidak seperti lem-lem packing yang warna abu-abu dan merah ya. Dan untuk trik penyimpanan lem kuning serbaguna seperti ini dipakai supaya tidak cepat kering. Ini dipakai isolasi ya, isolasi kertas. Kemudian dimasukkan ke dalam kresek warna hitam seperti ini, dan ini akan awet. Lemnya tidak akan kering selama bertahun-tahun. Kemudian pin dowel atau bos ya, pastikan tidak ada yang aus. Sebelum pemasangan biasanya saya olesi dulu dengan oli sedikit saja. Seperti ini, dibalur ya. Kemudian dimasukkan. Ini juga sama. Yang terlalu banyak, yang penting terolesi. Kemudian kita pasang packing. Dan kebetulan mesin yang kita rakit sekarang adalah mesin CBK2 ya. Untuk CBK2 packing crankcase-nya itu berbeda sendiri ya. Jadi tidak sama dengan CBK3 dan GL. Perbedaannya ada di sini, dan untuk videonya sudah saya buatkan. Linknya ada di kiri, kanan, di kanan mungkin ya. Nah, ini perbedaannya. Untuk CB dan GL itu ininya bulat. Kalau ini oval. Jadi ini khusus sendiri. CB100, CB125. Sebelum dipasang, cek dulu kondisi packingnya. Biasanya kalau packing ada aja yang lubangnya itu belum terambil ya, belum bolong. Pastikan bersih juga. Ini sudah aman sih. Ini langsung dipasang. Selanjutnya pemasangan crankcase bagian magnet ya. Dicek dulu, siapa tahu ada yang tertinggal ring-ringnya, kemudian lumasi juga ya. Ini tinggal dipasang saja. Dan pasti tidak akan langsung masuk karena ini bagian bagian as lahan tidak lurus, jadi kita uget-uget atau di geol-geol ya, atau apalah, diuget-uget lah kalau bahasa Jermannya. Ini sudah masuk.
Selanjutnya pemasangan baut. Untuk bautnya ada 11 buah. Di bagian sisi magnet 10 buah dan di bagian sisi kanan atau kopling 1 buah. Dan untuk ukurannya M6 kali 50 atau 5 cm dan semuanya sama. Kalau saya biasanya diolesi dulu, dratnya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, tidak usah lebay ya. Nah, segitu saja, tidak usah banyak-banyak. Untuk pola pengencangannya disilang ya. Mungkin dari atas 2 buah, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan. Untuk pengencangannya itu secukupnya saja ya, karena ini bautnya kecil. Dan sebetulnya ada ukurannya, ini torsi pengencangannya 10 Nm. Tapi kalau tidak ada kunci torsi juga tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kencang, nanti takutnya selek ya. Ini tinggal satu baut terakhir di bagian kanan. Ini tinggal dibalik. Nah, yang ini. Untuk packing yang masih tersisa, ya ini tinggal dicabut saja. Hati-hati masuk ke dalam. Oke, kruk as lancar ya. Kita cek satu persatu. Ini juga lancar. Ini harus ada spelang ya. Begitu juga dengan gear, harus ada spelang. Masuk kiri kanan. Jangan sampai mati. Kalau misalnya ini tidak ada spelang, biasanya susah masuk gigi atau nanti giginya bisa rompal. Ya, kurang lebih pemasangan atau perakitan crankcase sudah beres. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.